Luar biasa. Nah, Ibu sangat senang mendengar kalian dalam keadaan sehat. Berarti kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengawalinya dengan doa. Dan Ibu akan memimpin doa ini semua dalam keadaan siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak, Ibu. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar dari tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Kita akan mengulanginya secara bersama-sama. Sekali lagi, tema 3, makanan sehat. Apa anak-anak? Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Nah, anak-anak, sebelum lebih lanjut lagi mengenai materi pembelajaran kita, Ibu akan bertanya yang berkaitan dengan materi. Apa tadi pagi ada anak-anak yang menyempatkan diri untuk sarapan pagi? Ada, Ibu. Nah, bagus. Memang baik jika anak-anak semua menyempatkan diri untuk sarapan pagi. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan makanan yang akan dicerna menjadi sumber energi yang dibutuhkan tubuh untuk dapat melakukan semua aktivitas kita. Nah, aktivitas kita jika kita sudah memperoleh sumber energi, maka pada saat anak-anak belajar, anak-anak akan menjadi lebih semangat, lebih fokus, dan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, dari gambar di samping coba diperhatikan dengan baik-baik. Coba kalian lihat gambar apa yang kalian lihat. Saya, Ibu. Ya, Resti, apa itu? Gambar buah-buahan. Saya, Ibu. Nah, apa Yuyun? Gambar makanan. Ya, buah-buahan merupakan salah satu contoh makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dari gambar yang sudah anak-anak perhatikan tadi, merupakan salah satu contoh makanan sehat. Nah, makanan sehat adalah makanan yang mencukupi kebutuhan tubuh. Contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, sayuran, buah-buahan, telur, ikan, dan daging. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, untuk lebih memahami tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan satu video pembelajaran yang bisa anak-anak simak bersama untuk dapat memperdalam tentang materi kita pada hari ini. Silakan disaksikan. Sahabat cerdas, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Contoh makanan sehat antara lain makanan pokok, buah-buahan, sayuran, telur, ikan, dan daging. Kriteria makanan sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, atau mengandung zat gizi, vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Sekarang mari kita amati beberapa contoh iklan berikut ini. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Sekarang mari kita amati ketiga iklan berikut ini, kemudian kita temukan gambar dan kalimat yang terdapat pada iklan. Pada iklan pertama terdapat gambar irisan buah dan terdapat kalimat iklan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Pada iklan kedua terdapat gambar seorang anak menyantap buah semangka
dan terdapat kalimat iklan, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian pada iklan ketiga, terdapat gambar sayur dan buah-buahan. Kemudian kalimat iklan, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan ketiga kalimat iklan tersebut, kita mengetahui bahwa setiap kalimat iklan terdapat kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode, atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, atau informasi dari sebuah bacaan. Dalam kalimat iklan tersebut, kata kunci yang ditemukan adalah makanan sehat dan bergizi. Kata makanan sehat dan bergizi merupakan kata kunci karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lalu bagaimana sapi mencerna makanan tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut.
Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terdapat proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. Di situ kalian akan berdiskusi bersama-sama untuk menemukan jawaban yang tepat terkait dengan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Nah, Ibu mempunyai beberapa gambar iklan media cetak mengenai makanan sehat yang bisa kalian pakai untuk menjadi salah satu contoh iklan yang bisa kalian pakai untuk mengerjakan tugas di kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, Ibu akan minta perwakilan dari satu kelompok untuk maju ke depan. Cukup perwakilan saja untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1, apakah yang Anda ketahui tentang iklan media cetak? Iklan media cetak merupakan sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong atau membujuk serta memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Iklan harus mengandung kalimat yang mudah dipahami dan gambar yang menarik. Pertanyaan kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Temukan informasi penting yang terdapat pada iklan makanan sehat tersebut. Pada iklan tersebut memiliki makna ajakan atau himbauan kepada semua orang untuk mencintai diri sendiri dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan. Sekian hasil diskusi kami. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Teman-teman semua bisa memberikan tepuk tangan karena kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, duduk kembali. Terima kasih, Bu. Nah, baik anak-anak semua, tugas diskusi kelompok kalian dapat dikumpulkan, nanti akan Ibu periksa. Dan selanjutnya kita sudah bisa Ibu lihat kalian sudah memahami tentang kata kunci pada iklan media cetak mengenai makanan sehat. Ibu tekankan sekali lagi, makanan sehat dapat dicerna atau diserap oleh tubuh, tentunya akan membutuhkan organ-organ pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan pada tubuh manusia maupun hewan dapat mencerna makanan sehat untuk diubah menjadi sumber energi yang diperlukan oleh manusia maupun hewan. Nah, kali ini kita akan
membahas lebih lanjut tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia, salah satunya yaitu sapi, dan sesuai dengan pengamatan anak-anak semua tentang organ pencernaan pada sapi, yaitu hewan ruminansia, kita akan mengerjakan LKPD kedua, dan anak-anak tetap mengerjakannya pada kelompok yang sudah ibu bagikan. Jadi selama 10 atau 15 menit anak-anak berdiskusi secara bersama-sama untuk mengerjakan tugas yang kedua. Nah anak-anak, waktunya sudah selesai. Ibu akan meminta perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kedua yang ibu berikan. Baik, Bu. Kesempatan saya persilakan. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Pertanyaan, sebutkan bagian-bagian organ pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, gigi, lidah, saliva, lambung sapi, rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi bagian-bagian organ pencernaan pada sapi. Fungsi organ pernapasan pencernaan pada sapi yang pertama, rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Yang kedua, retikulum atau perut jalak. Berfungsi sebagai makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Yang ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Yang ketiga, setelah melewati seluruh proses pencernaan, makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Adanya bakteri selulotik pada lambung hewan mamalia merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang dapat menghasilkan vitamin B serta asam amino. Di samping itu, bakteri ini dapat menghasilkan gas metana sehingga dapat dipakai dalam pembuatan biogas sebagai sumber energi alternatif. Terima kasih. Nah, terima kasih. Sama-sama berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik anak-anak semua, terima kasih. Tugas yang kalian kerjakan dapat dikumpulkan kembali dan akan ibu periksa kembali. Anak-anak, jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah iklan media cetak, serta kata kunci pada iklan media cetak, dan organ-organ pencernaan pada iklan media cetak. Jadi, kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata yang lain atau informasi yang lain. Serta organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia yaitu pertama ada rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan melewati proses-proses lainnya. Mungkin ada anak-anak yang belum memahami tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Pas, Ibu. Jika tidak ada, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan menutupnya dengan doa. Semua ambil sikap doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.